Halo, selamat malam pemirsa yang ada di rumah. Walaupun mungkin sedikit gerimis atau hujan di tempat Anda, tetapi tetap semangat karena malam hari ini ada saya Rinita Gunawan dalam Solusi untuk Sehat. Dan malam hari ini kita bersama dengan Rumah Pengobatan Tradisional Dawasir dengan tema yang juga sangat menarik sekali. Bebaskan wasir di Klinik Dawasir, dan nanti kita juga akan mengundang Anda di line telepon 02718575555. Jangan lupa malam hari ini adalah spesial, kita akan membahas tentang wasir. Jadi untuk Anda yang ada keluhan lain, mohon maaf tidak bisa untuk bergabung karena malam hari ini Rumah Pengobatan Tradisional Dawasir untuk mengobati wasir atau ambeien saja. Dan kita malam hari ini akan membahasnya bersama dengan Pak Kamran. Selamat malam Pak Kamran, apa kabar? Selamat malam, sehat alhamdulillah. Oke, baik. Di sebelah Pak Kamran juga sudah hadir Mas Angga. Selamat malam Mas Angga. Selamat malam Mbak Rinita. Terapis dari Klinik Dawasir ya Mas ya. Sekali, Oke, baik. Kita akan membahas bebaskan wasir di Klinik Dawasir. Nah, mungkin pemirsa juga taunya wasir adalah pokoknya kalau BAB berdarah. Tapi mungkin bisa lebih spesifik lagi nggak sih apa sebenarnya wasir itu Pak Kamran? Mula-mula izinkan saya untuk mengucapkan salam kepada para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada TV atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari Rumah Pengobatan Tradisional Dawasir sangat bersyukur dapat menyapa para pemirsa di rumah. Di mana kami berharap juga tayangan ini bisa memberikan suatu pendidikan kepada masyarakat, terutama di bidang kesehatan mengenai wasir atau ambeien. Dan semoga saya harapkan juga para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah setelah tayangan ini banyak hal yang bisa diambil hikmahnya. Oke, mengenai wasir atau ambeien itu sendiri. Sebenarnya apa? Kita sudah berkali-kali menjelaskan mengenai apa wasir atau ambeien. Wasir atau ambeien itu hakikatnya pembengkakan pembuluh darah vena yang terjadi di bagian rektum anus, di mana akibat dari suatu tekanan yang berlebihan dan terus-menerus secara konsisten menimbulkan atau menjadikan timbulnya suatu benjolan. Nah, benjolan itulah yang dikatakan ambeien atau wasir. Jadi bentuknya adalah benjolan ya? Betul. Oke, baik. Mungkin sebelum kita ke macam-macam jenis-jenis atau ada berapa stadium, kita mungkin lebih ke bagaimana sih bisa timbul ambeien atau bagaimana gejala-gejalanya? Ya, seperti yang sudah-sudah saya selalu menjelaskan pada pemirsa saya bahwasanya ambeien atau wasir bisa diderita oleh siapa saja. Itu disebabkan oleh karena pola makan yang salah, pola hidup yang salah, gaya hidup yang tidak teratur, pola istirahat yang tidak baik, yang pada intinya semua adalah terjadi suatu tekanan di bagian rektum anus. Jadi pemicunya itu banyak hal, tapi digolongkan menjadi 4 tadi. Plus untuk wanita pasca melahirkan rentan terkena wasir. Banyak sekali wanita-wanita yang setelah melahirkan itu menjadi timbul ambeien. Nah, itu disebabkan oleh tekanan yang luar biasa. Nah, maka dari itu untuk hal-hal seperti itu menghindarkannya ya sebenarnya kalau kita bicara secara pengalaman saya, ketika saya kecil saya melihat orang tua saya ngobatin orang itu rata-rata kena ambeien di atas 40 tahun. 40, 50, 60 tahun ke atas. Kenapa? Karena pola makannya baik. Pola gaya hidup mereka juga bagus. Sekarang ini cenderung anak-anak remaja sudah kena ambeien. Kenapa? Salah satu penyebab yang paling banyak saat ini adalah pola makan yang salah. Ya, itu yang menyebabkan terjadinya penderita itu karena mungkin sering konstipasi, sering mengejan nih ketika BAB. Karena terus-menerus terjadi, timbullah ambeien itu sendiri. Oke, Gitu. baik ya. Berarti banyak hal yang bisa menyebabkan, tapi hampir semuanya bisa mengalami. Siapa saja bisa kena. Dari umur berapa sampai berapa? Pengalaman saya sampai umur 3 tahun yang paling muda. Sampai yang pernah saya tanganin umur 90 sekian tahun. Oke, berarti untuk pemirsa yang ada di rumah, mungkin kalau Anda juga putra-putrinya yang mungkin baru berusia 3 tahun, tapi ini kayak semacam ambeien atau apa sih sebenarnya? Nah, berarti memang ada ya ambeien untuk yang memang usia segitu ya, 3 tahun. Memang pengalaman saya menemukan beberapa, bukan satu, dia beda banyak. Tapi biasanya penyebabnya apa kalau anak-anak? Kalau ketika saya tanyakan mengenai, biasa kita pasien kalau datang itu kita analisis ya. Kita mencari solusi, karena kita ini memberikan solusi yang tepat. Apa penyebabnya? Kebanyakan anak-anak bayi itu ketika minum susu formula tidak diimbangi dengan air putih yang cukup. Kenapa terjadi seperti itu? Biasanya karena mungkin kedua orang tuanya sibuk kerja, sehingga anak mungkin dititipkan atau dipercayakan kepada pengasuh. Pengasuh biasanya karena bukan anak, nangis kasih susu, nangis kasih susu.
Kebanyakan susu, karena susu itu kan zat besi tinggi, apalagi formula ya, zat besi mesti tinggi karena masa pertumbuhan anak. Nah itu kebanyakan terjadi konstipasi pada anak-anak. Dari bayi minum susu formula sampai sekian tahun itu, dia BAB ngejen terus. Sehingga karena masih muda ya, lebih mudah timbulnya benjolan. Oke, baik. Berarti bermacam-macam usia, bahkan dari mulai 3 tahun ya pemirsa. Dan kalau membahas lagi tentang gejalanya, mungkin ya orang begitu tahu mungkin hanya berdarah aja, atau ada gejala yang lain nih? Ya, pada umumnya mayoritas pasien itu punya gejala beda-beda. Tapi intinya begini, biasa pasien itu merasakan gejala ketika aktivitas BAB terasa panas atau perih. Itu biasa udah mulai gejala itu. Rata-rata mengalami itu. Panas, perih, gatel. Berdarah itu terjadi apabila ketika dia paksa mengejan, terjadi luka di bagian pembuluh darah yang sudah ada benjolannya itu, atau yang sedang meradang itu. Timbul luka, pasti akan berdarah. Kenapa? Karena itu ada pembuluh darah balik. Itu pembuluh darah balik. Sehingga wasir dengan berdarah itu identik. Orang yang sudah kena wasir pasti akan mengalami pendarahan. Meskipun nggak selalu. Sewaktu-waktu ada pernah berdarah. Dan nanti ketika makan obat sembuh ya enak lagi. Besok salah makan, kecapean, stres, kumat lagi. Hal seperti itu akan berulang-ulang sehingga wasirnya itu akan makin parah, dan makin parah. Dan pengalaman saya pribadi selama mengobati ini, yang datang ke kami tidak ada pasien yang mesti stadium awal. Ini udah stadium lanjut 3 atau 4 itu. Betul. Jadi, karena biasanya pada awalnya nggak dia orang nggak, atau dibiarin aja begitu ya, nanti sembuh sih kayak malu gitu ya. Mesti merasa malu karena nggak tahu mau kemana, mau nanya siapa, gimana penanganannya. Dan biasanya mereka pada nganggap itu aib gitu ya. Bagaimana dengan Anda nih, jangan-jangan kerasa ini yang ada di rumah nih. Oke, terus kalau tadi gejala sudah disebutkan, macamnya nih Pak Kamran, apa aja macamnya? Ada berapa macam? Oke. Pada hakikatnya wasir itu ada 2 jenis. Berdasarkan tempat tumbuhnya itu ada di namanya internal dan eksternal. Internal dan Ya, eksternal. jadi kalau saya boleh kasih lihat gambar ya seperti ini ya. Wasir itu ada 2 ya. Satu wasir eksternal, di mana tempat tumbuhnya ada di bagian luar rektum anus. Ini adalah rektum anus kita, dia ada di luar. Itu wasir yang eksternal. Satu lagi wasir yang paling banyak dialami itu internal. Nah, karena wasir internal banyak pasien tidak merasa udah ada wasir, cuma tahu rasanya aja sakit, pedas, perih, kadang-kadang berdarah. Tapi benjolannya mungkin nggak keluar, ada di dalam dia. Nah, mereka biasa pada tahap ini belum merasa perlu untuk memeriksakan, padahal udah ada benjolan. Sehingga banyak yang nanya sama saya, Pak, saya tidak ada benjolan. Ketika datang ke tempat kita periksa, kaget mereka juga bahwa loh, kok sudah besar gitu loh. Itu hal-hal yang banyak terjadi di masyarakat. Karena belum paham ya. Oke, berarti itu macamnya ada 2, ada eksternal, internal. Tapi kalau banyak yang menyebutkan ada stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4, itu bagaimana penjelasannya Pak? Ya, itu sebenarnya tingkatan keparahan. Pasien yang baru pertama kena ambeien atau gejala itu, kita bilang stadium 1. Oh, baru gejala berarti gejala stadium 1 awal. itu ya? Kenapa sih kita bilang stadium 1? Di mana belum ada benjolan sebenarnya. Baru terjadi suatu peradangan, pembengkakan. Nah, pada tahap inilah sebenarnya ini genting ini. Banyak yang mengabaikan, minum obat baik lupa lagi. Ketika tahap ini mereka itu kebanyakan ya masa bodoh. Sehingga lama-kelamaan terjadilah dari bengkakan yang tadi itu benjolan. Ketika sudah di benjolan tidak bisa hilang, harus dibuang. Nah, ini yang banyak yang salah. Makan obat sembuh. Nah, sembuh ini ada tanda koma lagi di atas. Sembuhnya sementara atau untuk selamanya. Karena kalau sudah jadi benjolan, tidak bisa hilang dengan obat. Harus dilakukan suatu tindakan untuk membuang benjolan tersebut. Karena pembuluh darah yang sudah membengkak itu menjadi benjolan itu tidak bisa balik lagi. Nah, itu maksud stadium 2 tadi. Kapan dirasakan? Dirasakan ketika mereka melakukan aktivitas BAB. Ketika BAB, loh kok setelah BAB ada seperti yang benjolan, loh kok nggak nyaman, loh kok kejepit, loh kok banyak ini. Itu stadium 2 ya? Itu stadium 2 tiba-tiba. Nah, mesti minum obat, radangnya hilang. Salah makan lagi suatu saat, mungkin 6 bulan, setahun, 2 tahun, kita nggak tahu. Tiba-tiba loh, kok ketika BAB membesar. Kita stop di stadium 2 dulu nih karena kita akan jeda terlebih dahulu karena seru banget. Masih ada stadium 3 dan 4. Seperti apa gejalanya atau mungkin lebih serem nggak sih kira-kira? Kita nanti akan membahasnya dan jangan lupa bagaimana teknik pengobatannya, nanti kita juga akan membahasnya setelah jeda pariwara berikut ini.